Febe adalah pemimpin yang dipercaya Paulus. Ini bicara tentang ketika kepercayaan menjadi panggilan ilahi. Saudara, ada momen dalam hidup ketika kepercayaan yang diberikan kepada kita menjadi pintu gerbang bagi sebuah panggilan surgawi. Bagi Febe, perempuan dari kota pelabuhan Kenkrea, momen itu datang ketika Rasul Paulus menyerahkan kepadanya gulungan surat yang syarat makna, surat yang akan mengubah dunia. Ya, surat Roma. Saudara, bayangkan dalam budaya yang masih menganggap perempuan sebagai warga kelas 2, Tuhan justru memilih seorang perempuan untuk membawa surat yang memuat kedalaman Injil, kekuatan anugerah, dan teologi penebusan. Paulus tidak hanya mempercayakan surat itu kepadanya, dia memperkenalkan Febe kepada jemaat Roma dengan penuh hormat dan pengakuan. Saudara, dia menulis, "Aku memperkenalkan kepadamu Febe, saudari kita." Roma 16 ayat 11. Ini sebuah kalimat sederhana, tapi tahukah Anda, di baliknya tersimpan ledakan pengakuan ilahi akan seorang perempuan yang telah memberi hidupnya bagi pelayanan. Saudara, Febe adalah diakonos. Diakonos artinya bukan sekedar pelayan biasa, tetapi dia pemegang jabatan yang diakui dalam gereja Kenkrea. Dia tidak hanya mengasihi Tuhan, tetapi dia menjalani hidupnya sebagai tangan terbuka bagi banyak orang. Ia adalah prostatis, pelindung, penyokong, dan penolong. Paulus sendiri mengakui bahwa ia telah dibantu oleh Febe, bukan hanya secara materi, tetapi mungkin juga secara hukum, perlindungan, dan dukungan moral. Febe adalah perempuan yang tidak menunggu panggung, tetapi menciptakan ruang. Ia tidak meminta pengakuan, tetapi hidupnya menjadi rekomendasi yang lebih kuat dari surat apapun. Ia adalah seorang pemimpin di balik layar yang dengan ketekunan, integritas, dan kasih menjadi penopang tubuh Kristus. So, ketika perempuan dipercaya di tengah dunia yang terus mempersoalkan tempat perempuan, Febe bersaksi bahwa kepercayaan adalah ladang pelayanan. Kepercayaan Paulus adalah buah dari karakter, bukan dari ambisi. Ia tidak mengambil tempat itu yang justru diberikan kepadanya karena ia telah memberi tempat bagi banyak orang lain dalam pelayanannya. Saudara, ada sesuatu yang begitu indah ketika Tuhan mempercayakan sebuah tugas besar kepada seorang yang tidak mencari pujian. Febe mungkin tidak berkhotbah dari mimbar, tetapi ia membawa firman yang mengubahkan dunia. Ia bukan pengubah surat Roma, tetapi tanpa dia, surat itu mungkin tak pernah sampai kepada jemaat di Roma. Dan namun saat ini telah sampai ke tangan kita. Wow, saudara, ini artinya perempuan menjadi jembatan, saudara. Perjalanan Febe dari Kenkrea ke Roma bukan hanya lintasan geografis, itu adalah perjalanan iman, keberanian, dan kepekaan akan kehendak Tuhan. Ia melintasi batas budaya, melampaui batas gender, dan menjembatani komunitas Allah dengan kehadirannya. Ia menjadi jembatan antara pewahyuan dan penerimaan, antara pengutus dan penerima, antara panggilan dan pemenuhan. Begitulah perempuan dalam rencana Allah tidak ditinggikan karena jenis kelamin, tetapi disegani karena kesetiaan. Febe tidak menjadi terkenal, tetapi ia menjadi sangat berarti dalam satu sebutan oleh Paulus. Sejarah gereja mencatat namanya untuk selamanya. Wow, saudara, saya mendapatkan refleksi dan saya tahu ini juga akan berefleksi kepada Anda semua. Ketika dunia mempertanyakan keberadaanmu, ingatlah Febe, ingat bahwa Tuhan mencari bukan yang paling lantang, tetapi yang paling setia. Kepemimpinan dimulai dari kesetiaan, bukan sorotan. Apakah engkau bersedia
menjadi seperti Febe yang berjalan jauh membawa firman, menopang banyak orang dan tetap rendah hati? Mungkin Tuhan sedang mempercayakan sesuatu kepadamu saat ini. Sebuah tugas, visi, atau orang yang harus kau tolong. Jangan remehkan pekerjaan dan jangan remehkan kepercayaan itu. Dalam dunia yang penuh suara dan hiruk pikuk, Tuhan masih mencari perempuan-perempuan yang hidupnya dapat ditulisi surat kepercayaan seperti Febe. Saudara, mari kita berdoa agar Tuhan menjadikan kita seperti Febe, pelayan yang dapat dipercaya, penopang yang menguatkan, dan pembawa firman kemanapun Tuhan mengutus kita pergi. Saudara, dari Febe ada 7 teladan yang ingin saya bagikan. Keteladanan seorang perempuan yang dipercaya langit dan pemimpin besar. Keteladanan yang pertama dalam kepercayaan. Dia dapat dipercaya membawa firman. Roma 16 ayat 1, aku memperkenalkan kepadamu Febe, saudari kita. Maknanya dari ini Roma 16 ayat 1, Febe adalah pribadi yang dipercaya membawa surat Paulus yang sangat penting, surat Roma. Ini bukan sekedar perjalanan logistik, melainkan tugas suci sebagai pengantar wahyu ilahi. Paulus memilih dia karena kualitas hidupnya yang terbukti, setia, teruji, dan layak dipercaya. Dan perempuan masa kini dipanggil untuk menjadi pembawa pesan Tuhan dalam dunia modern melalui pelayanan, pekerjaan, relasi, atau media. Hidup yang bersih dan setia membuat kita layak dipercaya untuk hal-hal besar dari Tuhan. Kedua, keteladanan dalam pelayanan. Febe mengabdikan diri sebagai diakonos, Roma 16 ayat 1, yang melayani jemaat di Kenkrea, Roma 16 ayat 1. Artinya melayani di sini diakonos ini menunjuk pada peran pelayanan resmi, bukan sekedar bantuan sukarela. Febe menjadi model perempuan yang tidak hanya hadir, tetapi dia memimpin dan menopang tubuh Kristus dalam struktur pelayanan lokal. Saudara, perempuan Kristen masa kini dan kita semua orang percaya dipanggil untuk mengambil bagian aktif dalam pelayanan gereja, tidak hanya menjadi pengikut, tetapi juga menjadi pemimpin yang melayani dengan hati. Kita dipanggil bukan untuk diam, tetapi untuk turut serta membangun tubuh Kristus. Yang ketiga, keteladanan dalam identitas. Dia dikenal sebagai saudari seiman. Roma 16 ayat 1. Saudari seiman. Dia diakui oleh Paulus menandakan ada persatuan spiritual yang kuat dalam Kristus. Identitasnya bukan dalam peran duniawi, tetapi dalam relasi perjanjian dengan Allah dan tubuh Kristus. Di tengah tekanan budaya dan pencarian jati diri, justru perempuan Kristen perlu menemukan identitas utamanya sebagai putri Allah dan saudari dalam komunitas iman. Ini menjadi dasar bagi pelayanan dan kepemimpinan sejati. Dan teladan yang keempat, keteladanan dalam penyambutan yang membawa damai dan diterima dalam kasih. Roma 16 ayat 2, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan seperti yang patut bagi orang-orang kudus. Febe, pribadi yang membawa damai dan membangun komunitas. Paulus meminta dia disambut dalam Tuhan dan kehadirannya mencerminkan karakter Kristus, jembatan antara kota, komunitas, dan pelayanan. Kita dipanggil membawa damai kemanapun Tuhan mengutus, bukan menciptakan perpecahan. Dan kita tidak hanya hadir secara fisik, tetapi menghadirkan Kristus melalui kehadiran kita. Kelima, keteladanan dalam pertolongan. Dia penolong banyak orang, termasuk Paulus, Roma 16 ayat 2. Di sini dikatakan sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang juga kepadaku. Prostatis, ini kata kuncinya. Febe adalah pelindung, penolong, penyokong. Dia memberi dari kekurangannya, bukan dari kelimpahan.
Dia memberi dari kelimpahan hati yang mengasihi dan menopang pekerjaan Tuhan. Saudara, perempuan Kristen dan kita semua harus jadi penolong dalam banyak bentuk. Bisa dukungan dana, finansial, emosional, hukum, atau kehadiran yang meneguhkan. Sekecil apapun dukungan Anda akan menopang sesuatu yang besar dalam kerajaan Allah. Yang keenam, keteladanan dalam keberanian menjawab panggilan